A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Jangan lupa untuk hijrah dari riba, serta mengajak saudara-saudari kita untuk hijrah meninggalkan riba. Di video sebelumnya saya membahas tentang bertawasul dengan sedekah subuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dengan sedekah. Saya waktu itu bersedekah, nilainya sangat kecil sekali ya. Kecil sekali karena waktu itu saya adanya cuma segitu. Saya bertawasul dengan amal soleh saya itu tadi, yang sedekah yang kecil tadi itu. Qadarullah, Allah ridhoi saya sehingga Allah kabulkan hajat saya, terlepas dari amanah 25 juta rupiah. Nanti pasti akan ada yang protes, Umi katanya berkah solawat. Kita tidak pernah tahu berkah amal soleh yang mana yang Allah ridho sehingga melepaskan kita dari jeratan hutang. Waktu itu saya membaca solawat, iya. Membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, iya. Dan saya ingat sekali, malam itu sebelum besoknya saya mendapatkan kabar bahwa saya mendapatkan rezeki 25 juta rupiah dipinjami seorang teman tanpa riba, nyicil, bayarnya sebebas-bebasnya, semampu saya. Itu saya melakukan sedekah dulu malam itu ya. Jadi bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-35, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kalian bahagia. Allah perintahkan kita untuk mengambil perantara mendekatkan diri kepadanya. Perantara apa? Kita bisa memakai perantara amal soleh, sedekah tadi yang saya lakukan. Kita bisa memakai perantara orang soleh. Siapa? Rasulullah, orang paling soleh. Jadi pada malam itu, ketika saya sudah mendapatkan kabar akan dipinjami uang 25 juta, tetapi yang mana teman saya ini belum punya uang sama sekali, saya bertawasul kepada Allah karena saya dipesan sama teman saya, perbanyak doa mbak, saya akan bantu usaha gitu kan. Saya langsung dari pulang kerja sampai di tempat saya istirahat saya,
Saya bertawasul dengan amal soleh dengan orang soleh. Saya baca sholawat, gitu. Saya baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya nggak hitung lagi tuh bacaan saya berapa, jumlahnya berapa saya nggak baca lagi, nggak hitung lagi, gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan saya melakukan tawasul dengan amal soleh, yaitu sedekah. Jadi malam itu ketika saya sambil berdoa, ya, saya di atas tempat tidur saya sudah selesai sholat isya menunggu kabar, karena saya dijanjikan tunggu WhatsApp saya nanti malam, Mbak, gitu kan. Saya bingung, saya nggak ada uang sama sekali. Tapi saya ingat kemudian saya buka handphone, saya punya waktu itu masih pakai aplikasi GoPay. Saya ingat ada GoPay. Saya buka aplikasi Gojeknya, di situ ada, saya lupa ya, kitabisa.com atau apa. Di situ galang dana untuk seorang adik yang membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit. Saldo saya tinggal 10.000 perak. Saya masih ingat sekali itu, saya nggak akan pernah lupa. 10.000 rupiah itu saya niatkan kepada Allah, ya Allah ya Rob, hamba berniat membantu adik ini, hamba cuma punya rezeki 10.000 dari engkau. Ini sebetulnya bakal makan saya besok, gitu, ya kan? Karena saya biasanya pakai Gojekin apa gitu. Nanti tinggal nambah cash kan, bisa kan kalau Gojek ya. Saya butuhnya urgent malam itu, ya kan? Karena saya dikabari teman saya pesan, banyak berdoa nanti malam saya kabari lewat WhatsApp kalau sudah ada kabar bahagianya. Jadi saya malam itu saya berpikir udah nggak lagi berpikir ada uang di dompet berapa puluh ribu terus saya keluar sedekah, kelamaan saya cari orang. Dilala saya punya 10.000 di dalam saldo GoPay, saya salurkan langsung. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rob, hamba berniat sedekah karena engkau. Jika engkau ridha, hamba mohon kepadamu ya Rob, berikanlah kabar gembira malam ini sehingga amanah hutang hamba yang 25 juta itu lunas. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allah ijabah malam itu juga. Saya dikabari teman saya itu bahwa beliau sanggup membantu saya melunaskan hutang 25 juta rupiah tanpa bunga, ya kan? Tanpa kesusahan. Bayarnya bisa saya cicil setiap bulan gajian saya. Itu saya betul-betul saya sujud syukur, saya nangis. Malam itu saya sujud syukur, saya nangis. Dan kalau saya kalkulasikan, uang saya 10.000 rupiah tadi itu diganti Allah kontan 25 juta rupiah. Artinya berapa dikali lipatkan? 2.500 kali. Tapi kemudian panjenengan jangan menghitung-hitung seperti itu. Karena Allah bisa saja menggantinya tidak dengan apa seperti yang kita pikirkan. Kita pikirkannya dapat ganti, wah saya dapat ganti kalau Umi Wiwin sedekah 10.000, dapatnya 25 juta, saya sedekah 100.000, dapatnya udah berapa ratus juta, berapa miliar ya. Ngitungnya jangan seperti itu. Karena bisa jadi panjenengan juga diganti 2.500 kali lipat, tapi bukan dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk keselamatan, bisa dalam bentuk keharmonisan rumah tangga, bisa dalam bentuk anak-anak yang soleh. Jadi ketika kok saya nggak dapat kayak Umi kok cepet banget langsung dapat gitu kan? Karena apa? Karena Allah lihat hambanya bernama Wiwin itu butuh. Malam itu juga dia butuh, makanya Allah tahu. Tapi barangkali untuk panjenengan Allah kasihnya nggak itu, mungkin kebutuhan panjenengan yang lain. Gitu loh. Ya, jadi intinya bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Gitu, boleh. Jadi tingkatan keikhlasan yang paling rendah adalah kita melakukan amal soleh itu kita mengharapkan kompensasi balasan dari Allah itu boleh, tapi itu tingkatannya masih paling rendah. Yang paling tinggi adalah ketika kita melakukan amal soleh, kita sudah tidak mengharapkan apapun. Nah, makanya untuk bisa mencapai puncak yang tadi itu paling tinggi, kita latih dulu dari sekarang. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada sahabatnya, tetangganya, kanan kirinya yang sedekah kok untuk ini, sholawat kok untuk ini, jangan dicemooh. Dia tuh sedang berlatih untuk mencapai puncak keikhlasannya. Barangkali saja sekarang memang beliaunya sedang berada di paling bawah keikhlasannya. Dengan berlatih itulah dia akan mencapai puncak keikhlasannya. Jadi jangan dicemooh, jangan dibully, jangan digunjing. Gitu kan?
Nanti kalau sampai karena bulian kita, karena gunjingan kita terus dia berhenti melakukan amal soleh, kita yang dosa gitu ya. Jadi boleh sobat pintarku melakukan amal soleh, bertawasul dengan amal soleh untuk hajat-hajat panjenengan. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.